A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami segala hal yang telah Kau buka bagi hamba-hambamu yang arifin, yang penuh dengan kearifan, yang mendalam dalam ma'rifah, seperti para nabi dan rasul, para ulama dan aulia. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Poin pertama, saya ingin menjelaskan bagaimana pedoman Islam dalam pergaulan dengan orang-orang di luar Islam. Saya tanya dulu, kalau ada yang bertanya pada antum, bagaimana kita bergaul dengan orang-orang non-muslim? Ayat Quran mana yang dijadikan pedoman, dijadikan patokan? Silakan, apa jawabnya? Ketika kita bergaul dengan non-muslim, patokannya apa? Dasar yang dijadikan pegangan. Ada lagi yang lain? Itu aja. Bunda Ningrum? Ya. Di mana-mana saya tanya begitu, selalu orang jawab lakum dinukum waliyadin. Ayat nomor berapa itu? Coba buka suratnya, surat Al-Kafirun, surat 106. Ayat nomor berapa itu? Ayat nomor 6. Ayat 1 sampai 5 itu bunyinya apa? Atau lebih difokuskan ayat 2 sampai 5 sebelum kita masuk ke ayat 6. Baca aja. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak mengabdi, tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma'bud. Kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'bidu ma'abatum. Dan aku tidak menyembah, dan aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma'bud. Dan kalian bukan penyembah, bukan pengabdi apa yang aku abdi. Jadi ayat ini urusannya sembah menyembah, abdi mengabdi, yang sifatnya ritual vertikal. Barulah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan pada kalimat itu ada semangat separation, semangat pemisahan yang tegas. Tapi pemisahan tegas itu dalam urusan ritual vertikal. Sedangkan pertanyaannya tadi, bagaimana pergaulan kita dengan orang-orang yang non-muslim? Bukan urusan ritualnya, bukan urusan ubudiyahnya. Jadi selama ini selalu dikedepankan lakum dinukum waliyadin, maka maunya misah melulu. Itu, maunya misah melulu. Itu. Lalu yang mana dong yang mestinya dijadikan patokan? Kalau dalam urusan vertikal ubudiyah betul, pemisahan total, tapi dalam urusan sosial yang dijadikan patokan itu surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9. Coba buka. Mumtahanah surat 60. Betul gak? Jangan-jangan saya hanya salah lagi. Ada, ketemu. 8, 9. Ayat 8, ayat 9. Coba bacain ayat 8-nya. Arabnya dulu dong. Alumni Rizka. Main terjemahan aja. Mana ngajinya?
La yanalullah, la yanhakumullah. Allah tidak pernah melarang kamu, karena diawali dengan lan. Allah tidak melarang kamu. Melarang apa? Langsung lompat ke belakang memang. Ya, antuk situ ilaihim. Untuk berbuat adil. Itu. Jadi untuk berbuat baik tidak dilarang. Dilarang terhadap siapa? Lan yaghmu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka yang tidak membunuhi kamu atas dasar agama dan tidak mengusiri kamu dari tempat-tempat tinggalmu. Jadi sepanjang orang-orang non-muslim sekalipun tidak memerangi umat Islam, tidak membunuhi umat Islam, tidak mengusiri umat Islam, umat Islam itu diberi kebebasan untuk tetap tinggal di satu tempat, mencari nafkah, berkembang biak, membangun keluarga, mendidik anak. Bahasa sekarang itu civil right, hak-hak sipilnya terjaga. Sepanjang tidak memerangi dan sepanjang menjaga hak-hak sipil umat Islam, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil. Baru ayat 9-nya. Yang Allah larang adalah kalau kamu bergaul baik dengan orang-orang yang membunuhi kamu atas dasar agama. Kemudian, dan mengusiri kamu dari tempat-tempat tinggalmu dan membantu mengusiri kamu. Jadi pandangan Islam terhadap non-muslim itu tetap pandangan pertamanya itu positif. Tidak menganut asas negativism, tapi positivism. Terhadap non-muslim pun tetap positif. Ketika Rasulullah SAW dakwah ke kota Taif dan kemudian dimusuhi oleh orang-orang Taif dan beliau dilempari batu, lari, sampai malaikat pun menjanjikan untuk menebalikkan gunung Taif, kan Rasulullah mencegah. Jangan, ya tapi mereka udah mengusiri kamu, keji, menolak kehadiranmu, begitu kejinya melempari kamu. Dan Rasulullah tetap melarang. Mereka bisa jadi begitu, tapi insya Allah anak keturunannya akan menjadi orang beriman. Nah, jadi di sini bahkan terhadap non-muslim pun pandangan Islam adalah positivistik, selalu positif, selalu optimis. Gitu. Ya. Coba lagi lihat surat Al-Baqarah ayat 62. Surat Al-Baqarah ayat 62. Sudah dapat? Oke, tolong bacakan. Ya. والصابعين من آمن بالله واليوم الآخر وأمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Terjemahnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang yang Nasrani, dan orang-orang selain itu, Sabi'in. Siapa saja yang di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dan Tuhannya tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya. Kalau saya mau provokatif, saya ajak ujung ayat itu dulu. Saya ajak melihat ujung ayat dulu. Falahum ajruhum. Terjemah harfiahnya, maka untuk mereka tetap ada ajrun.
ada pahala. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Di sisi Tuhan mereka juga kita. Tuhannya manusia ada berapa? Tuhannya manusia kan yang hakiki satu, Allah. Jadi tetap ada pahala untuk mereka dari sisi Allah. Tetap ada pahala disediakan di sisi Allah. Dan bisa jadi pahalanya itu surplus, melebihi dosa-dosa mereka di akhirat nanti. Kalau surplus melebihi dosa, berarti kan masuk surga. Jadi di akhirat ada peluang masuk surga. Dan di dunianya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak memiliki rasa takut dan mereka tidak memiliki huzn, rasa sedih, cemas, ya. Gusar atau gundah. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sehingga hidupnya di muka bumi kalau tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa sedih, hidupnya peaceful, damai. Nah, baru kita tengok ke atas ke bagian awal ayat itu. Ya. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang amanu, apa arti amanu? Saya lebih suka menerjemahkannya amanu, mengimani, bukan ber. Kalau ber itu udah otomatis memiliki, tapi amanu itu bentuk aktif. Sesungguhnya orang-orang yang mengimani, yang bukan sekadar mempercayai, tapi menaruh kepercayaan. Nah, ya, menaruh kepercayaan, mempercayai, menaruh kepercayaan. Sebab ada beda. Amina itu bolehlah percaya, tapi amana mempercayai. Itu, ya. Bedanya antara fa'ala dengan af'ala, wazannya itu kalau belajar sorof, ya. Iblis amina, percaya Allah ada, tapi dia tidak amanah, mempercayai, tidak menaruh kepercayaan. Itu dari kata amanah, amanu, dari situlah muncul verbal noun iman. Jadi iman itu sikap menaruh kepercayaan, sikap berserah diri, sikap menundukkan diri. Itu. Nah, innalladzina amanu, sesungguhnya mereka yang telah mengimani, ini maksudnya waktu ayat itu turun, mengimani Rasulullah Muhammad SAW, mengimani Quran, berarti juga mengimani Allah dan ajaran Islam. Jadi nomor satu ini orang-orang yang mukmin dan muslim. Walladzina hadu, dan mereka yang Yahudi. Wan Nasara, dan mereka yang Nasrani. Terlepas apakah Nasrani versi zaman Nabi atau Nasrani versi zaman sekarang, ya. Wasabiin, sabiin itu orang-orang yang tidak mengikuti agama-agama yang mainstream. Agama yang mainstream itu kan ya kita kenal Islam, Yahudi, Kristen, agama-agama samawi. Tapi ada orang yang tidak beragama dengan agama samawi itu, dia punya sistem keyakinan sendiri. Itu. Bahasa kita kaum kebatinan. Itu. Kalau anak-anak muda sekarang mungkin mereka menyebutnya kelompok gnostik. Gnostik, ya. Agnostik, gnostik. Ya, ya. Jadi mereka yang mukmin muslim, Yahudi, Nasrani, kaum kebatinan, ini syarat ini. Syarat. Siapa saja di antara mereka amana billah, mengimani Allah, dia. Bukan Allah sekadar alif lam lam ha. Bukan Allah sekadar a l l a h. Tapi Allah dalam arti dia. Dia yang mana? Dia the supreme being. Dia keberadaan yang paling segala-galanya. Kita bahasa Indonesianya Tuhan, begitu. Dia yang menguasai langit dan bumi. Dia yang segala kehendaknya pasti terjadi. Dia yang maha cerdas. Ya bahasa kita Allah. Itu. Man amana billah. Siapa yang mengimani keberadaan Allah? Karena mengimani keberadaan Allah,
yang maha ada, maha mengadakan, maha kuasa, maha berkehendak, maha cerdas, maha mengawasi, maha mengetahui, maha mengadili. Karena mengimani adanya Allah, dia selalu merasa terawasi, sehingga dia takut untuk berbuat jahat. Karena selalu ada kontrol. Nah, itu. Ada dia, ada pihak lain yang mengontrol. Man amana billah wal yaumil akhir, dan mengimani, menaruh kepercayaan akan adanya hari akhir, kehidupan berikutnya, kehidupan yang nanti, di mana setiap perbuatan di muka bumi ini berkonsekuensi dalam kehidupan di sana. Berbuat baik di sini akan dapat kebaikan, berbuat jahat di sini akan dapat kejahatan. Jadi mereka yang merasa meyakini ada dia dan diawasi, meyakini ada akhirat, setiap perbuatan akan ada konsekuensinya di akhirat. Nah, mereka itu apakah mukmin muslim, apakah Yahudi, Nasrani maupun kebatinan, falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka tetap akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan kalau pahalanya surplus, mereka masih bisa masuk surga. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan hidup di muka buminya pun nggak ada rasa takut, nggak ada gelisah, tenang, damai. Surat Al-Baqarah 62. Itu. Ketika Buya Hamka membahas ayat ini dalam tafsirnya Al-Azhar, dulu banyak orang protes. Ketika Buya Syafi'i Ma'arif membahas ayat ini di koran Republika, kira-kira masih zaman Orde Baru waktu itu, waduh, dia diserang habis. Inilah liberal. Ketika sekarang saya baru bahas terjemahnya saja, udah banyak yang pasang alarm tuh. Wah, gimana mungkin Yahudi, Nasrani, kebatinan kok masih bisa masuk surga, masih berpeluang hidup damai? Itu. Karena pandangan kita negatif kepada manusia. Pada manusia. Itu. Nah, lalu bagaimana memahaminya? Lihat asbabun nuzul ayat itu. Lihat asbabun nuzul. Ya. Saya cari-cari ini mungkin perlu waktu agak lama kalau saya untuk temukan. Tapi mudah-mudahan aja bisa dapat. Oke. Kita tahu ketika Islam mulai muncul di kota Mekkah. Mekkah itu wilayah Hijaz. Ya, Mekkah, Madinah itu Jazirah Arab sebelah barat, Hijaz. Sebelah timurnya Najd, An-Najdi, sebelah selatannya Yaman. Di utaranya itu Syam. Syam itu Palestina, Syria, Jordania, Lebanon, Syria. Nah, Syam itu titik temu dua peradaban besar. Nah, kalau ke arah timurnya Persia dengan sistem kebudayaan Sasanid yang sudah ratusan tahun, dan di sebelah baratnya itu adalah Romawi. Itu. Dari Romawi sampai Romawi Barat, Bizantium. Jadi ketika Islam muncul di Mekkah, yang di tengah gurun pasir, yang masyarakatnya masih hidup nomadik, yaitu kehidupan di tengah gurun, sehari-hari ngangon onta, kambing di tengah gurun, hidup yang terekspos di tengah alam, bukan tinggal di dalam gedung, tinggal di dalam rumah, pindah ke kantor di dalam gedung, di dalam pabrik, pulang ke rumah. Ini kan di bawah gedung. Kalau kehidupan dulu itu kehidupan yang di tengah gurun pasir, dan itu berminggu bahkan berbulan mereka nggak pulang. Itu. Nah, terekspos di tengah alam, bahasa Arabnya bada. Bada itu sesuatu yang nampak, sesuatu yang terbuka, terekspos. Orang yang hidupnya bada di tengah alam disebut badawiyun. Nah, hidupnya di tengah alam, badawiyun. Masuk ke bahasa Indonesia jadi badui. Karena benar juga, orang badui kan orang yang masih terekspos di tengah alam, gitu. Nah, ketika Islam ditumbuhkan di masyarakat badui yang baru mulai mengenal kota, belajar mengenal kota, ya. Kota itu Madinah,
Dan dari kata Madinah itu muncul istilah tamadun. Tamadun itu artinya peradaban. Jadi Baduy yang tinggal di tengah alam baru mulai mengenal hidup berperadaban di kota. Baru belajar menjadi masyarakat urban. Nah, itu. Tapi jauh sebelum itu sudah berkembang dua peradaban besar, Persia dan Romawi. Dan mereka tidak mungkin menjadi bangsa yang berperadaban besar, bertahan begitu panjang kalau mereka nggak cerdas. Yang mereka cerdas, kebudayaan tinggi. Dari Persia itulah datang seseorang bernama Salman Al-Farisi. Jadi backgroundnya itu dari budaya tinggi, dari peradaban tinggi. Salman datang mengembara, kemudian nanti masuk Islam jadi sahabat Nabi, dan dia sangat cerdas karena berangkat dari peradaban tinggi, datang dari peradaban tinggi. Pertanyaan-pertanyaannya itu hebat. Saya pernah membaca, tapi saya lupa apa itu hadis atau apa begitu ya, sampai saya harus cari lagi. Karena Nabi berkata, "Lau alima Abu Zar ma fi qalbi Salman laqatalah." Kalaulah Abu Zar bisa mengetahui isi kolbu, fikiran yang berkembang di dalam jiwa Salman, Abu Zar akan membunuh Salman. Karena pertanyaan-pertanyaan Salman itu begitu cerdas. Itu. Abu Zar itu sahabat Nabi yang taat ibadah, tetapi tidak terlalu kuat intelektualitasnya. Jadi nggak nyandak, nggak bisa ngikutin pemikiran-pemikiran Salman. Itu. Sama saja dulu. Bagi orang yang bisa memahami figur Nurholis Majid, itu orang yang sangat sofistik. Mendalam pemikirannya. Orang yang sangat santun, sabar. Tapi juga di masa hidupnya kan. Nurholis Majid itu sempat dicap sebagai agen Yahudi. Agen Mossad. Halal darahnya. Itu. Sampai dalam keadaan dia sakit, terbaring sakit, itu ada sekelompok ustadz yang sekarang disebutnya radikal, mendatangi rumahnya dan mendebat dan menuntut supaya Cak Nur itu bersahadat ulang. Coba, dia terima dalam keadaan terbaring sakit. Ini karena ada orang-orang yang nggak nyandak pemahamannya, ya, baik dalam pemikiran filosofis maupun dalam pemahaman-pemahaman sufistik, yaitu begitu. Dan kita yang punya pengalaman di Rizka dulu ketemu juga model ustadz-ustadz yang begitu. Itu. Dan saya pun pernah menjadi bagian dari yang kayak begitu juga. Itu. Hanya beruntungnya saya tidak berhenti belajar. Begitu. Karena guru saya Andi Mola belajar terus. Terus. Jadi kita dulu kan kita model-model radikalis juga. Ya. Itu. Jadi seperti siapa ulama yang terkenal ahli fikih itu saja itu seringkali dikecam waktu itu. Nah, suatu saat Salman yang sangat advance pemikirannya ini berangkat dari peradaban maju, dia bertanya, "Ya Rasulullah, di negeriku dulu Persia, ketika Salman dialog kepada Rasul, berarti Rasul masih hidup dong. Sepanjang Rasul masih hidup, dakwah Islam belum masuk loh ke Persia. Karena Islam masuk ke Persia nanti di zaman Umar bin Khattab. Di negeriku Persia sana, sebelum kutinggalkan, sudah kujumpai ada orang-orang yang sangat percaya akan adanya Tuhan. Dia percaya ada Dia yang Maha Kuasa, pencipta alam, pengendali kehidupan. Ini percaya sama Tuhan. Dan karena merasa hidupnya diawasi oleh Tuhan, mereka selalu berbuat baik. Juga mereka percaya akan ada hari kemudian. Tapi mereka bukan Islam. Ya wajar, Nabi masih hidup, dakwah Islam belum masuk ke Persia. Kalau mereka mati, di mana posisi mereka? Itu pertanyaan Salman. Lihat deh di hadis-hadis tentang asbabun nuzulnya. Dan Rasulullah menjawab, "Hum finnar ya Salman." Mereka masuk neraka semua. Hai Salman. Coba jawab Nabi. Karena mereka bukan Islam, mereka masuk neraka.
Dan Salman merasa seperti tersedot bumi, terhimpit, merasa sesak. Bagaimana mereka mau dihukum dengan masuk surga? Hanya karena bukan Islam. Dakwah Islam belum masuk kepada mereka. Bagaimana mereka dituntut untuk sesuatu yang di luar kemampuan mereka? Dakwah Islam belum sampai kok. Kok jadi begini? Itu Salman merasa, kok jawaban sempit banget. Saat itulah Jibril turun, menurunkan surat Al-Baqarah ayat 62 ini. Innalladzina amanu, sesungguhnya mereka yang telah mengimani, beriman pada Rasulullah Muhammad, beriman pada Quran, beriman pada Allah dan Islam berarti. Walladzina hadu, dan mereka yang Yahudi, wan Nasara, dan mereka yang Nasrani, wasabiin, mereka yang kaum kebatinan, Gnostik, ya. Siapa saja di antara mereka, jadi syaratnya dua. Amana billah, mengimani adanya Allah, merasa hidup diawasi oleh Allah, wal yaumil akhir, mengimani adanya akhirat, meyakini tiap perbuatan di muka bumi akan memiliki konsekuensi di akhirat, akan ada risiko, wa amila salihan. Nah, dan karena itu mereka beramal, berbuat yang baik-baik saja. Jadi iman dan amal soleh, bottom line-nya, prinsip dasarnya itu iman pada Allah, iman pada akhirat, lalu amal soleh. Itu. Mereka bukan Islam karena dakwah Islam belum masuk. Itu. Jadi dari sini bisa kita simpulkan satu, ya. Ada orang-orang yang non muslim berpeluang tetap masuk surga dan hidup damai apabila dia berada satu dalam wilayah yang belum kemasukan dakwah Islam. Pada wilayah atau zaman yang belum ada dakwah Islam. Jadi non-muslim itu tetap bisa masuk surga. Lagi-lagi ini pandangan positif dalam melihat orang. Pandangan optimis. Kalau pandangan negatifnya, pesimis, non-muslim, neraka. Nah itu. Nah jadi terhadap non-muslim, pada wilayah dan waktu yang dakwah Islam belum ada, sepanjang dia mengimani ada Dia yang Maha Kuasa, hidup merasa terawasi, meyakini ada akhirat, hidup akan membawa konsekuensi dari perbuatan di muka bumi, lalu dia berbuat baik, dia tetap dapat ganjaran. Bottom line-nya itu. Apapun agama mereka, bahkan kaum kebatinan sendiri, satu pada wilayah dan waktu yang dakwah Islam belum masuk. Tipe non-muslim yang belum dapat dakwah. Satu. Tapi ada yang kedua. Yang kedua itu bisa saja seseorang berada pada wilayah dan waktu yang dakwah Islam sudah ada di situ. Tapi apa kira-kira penyebab mereka masih belum mau masuk Islam? Apa kira-kira? Sudah ada di wilayah dan dakwah, sudah ada di wilayah dan zaman yang dakwah Islam tersebar. Tapi kenapa dia tidak muslim juga? Apa penyebabnya? Jangan langsung ke sombong, itu kita udah langsung negatif. Nah, itu. Dakwah udah sampai. Kita udah dakwahi. Itu. Hidayah. Wah, masalah hidayah itu jangan main-main, itu betul-betul hak prerogatif Allah untuk kehidupan di muka bumi. Sebagaimana di akhirat nanti, hak prerogatif Allah yang tidak bisa kita bantah, yaitu maghfirah. Fayaghfiru liman yasha, Allah akan mengampuni siapa orang yang dikehendakinya. Kalau Allah mengampuni, diampuni semua. Itu hak prerogatif Allah. Tapi kalau Allah belum tahan hidayah, gak bisa. Nah, jadi memahami ayat ini, ada non-muslim tipe 1. Apa itu tipe 1? Dia non-muslim karena dia belum dapat dakwah. Zaman dan wilayah dan zaman yang dia belum dapat dakwah, dan juga dia belum dapat hidayah. Nah, kalau dia tidak muslim, logis dia nggak kenal Islam. Tapi ada syarat tadi.
iman pada Allah dan akhirat, lalu berbuat baik, maka mereka masuk surga dan hidupnya tenang. Karena itu ada orang-orang yang seperti itu sampai sekarang. Mungkin kita bertanya, apakah di zaman sekarang ini masih ada orang yang hidup di wilayah atau zaman yang dakwah Islam belum masuk? Banyak. Saya masih jumpai. Saya masih jumpai banyak. Jangankan di negeri-negeri yang muslim minoritas, di negeri yang mayoritas muslim seperti Indonesia ini masih banyak kok orang-orang di pedalaman yang belum dapat dakwah, itu, dan juga belum dapat hidayah. Itu nggak mungkin lah Pak Wafidin di Jakarta ini orang nggak dapat dakwah. Ada satu cerita teman saya di Medan. Itu wilayah dari dulu Melayu Muslim, ada masjid. Tapi sekian puluh tahun kemudian, sekarang Muslim hanya beberapa orang. Di situ yang ada bengkel-bengkel, toko-toko Cina semua, non-Muslim. Karena saya banyak bergaul dengan mereka, satu saat saya tanya, lu kan pasti dengar dong ceramah dari masjid, ceramah tarawih, ceramah khutbah Jumat dan segala macam. Masa sih sekian puluh tahun lu dengerin dakwah dari masjid itu nggak ada di antara lu yang pada masuk Islam? Itu. Kenapa nggak ada masuk Islam? Apa jawab mereka? Apa itu Islam? Apa itu dakwah Islam? Ya, penjelasan tentang Islam, anjuran masuk Islam, ajakan masuk Islam. Tak pernah kami dengar itu. Yang selalu sering kami dengar adalah maki-makian terhadap kami. Jadi bukan dakwah yang mereka dengar. Ya, pokoknya Cina itu kalau kita bikin negara Islam, kita sunatin mereka. Hanya apa salah? Wih, mau disunatin gitu. Tinggal di sebelah masjid belum tentu dapat dakwah. Nah, ini perhatian buat para dai. Oke. Yang kedua, tipe muslim kedua. Dia berada pada satu wilayah, pada suatu zaman yang dakwah. Tadi kan belum ada dakwah ya, belum ada dakwah, belum ada hidayah. Nah, saya nyari matriknya, kalau digambarin pakai matrik lebih cepat. Nah, ini kan ayatnya nih yang tadi ya. Syaratnya dua, iman Allah pada Allah dan akhirat, lalu amal soleh, konsekuensinya mereka bisa masuk surga dan hidup damai. Nah, penjelasannya saya pakai matriks. Satu, ada satu kondisi mereka hidup di wilayah dan zaman yang belum dapat dakwah. Ada tanda minus di situ. Ya, kamera arahin ke TV-nya aja, ya, biar jelas. Nah, di depannya tanda minus. Dan karena tidak dapat dakwah, maka tidak muslim. Wajar. Tetapi perilakunya masih ada iman kepada Allah dan akhirat, masih ada amal saleh. Yang begini non-muslim tipe 1. Masih sangat mungkin masuk surga dan hidup damai di muka bumi. Saya kasih warna hijau. Ada tipe 2. Dia sudah dapat dakwah, tapi belum dapat hidayah. Paman Nabi, Abi Thalib, dalam pandangan Sunni, itu kan sampai wafat Abi Thalib nggak muslim kan? Lain dengan pandangan Syiah, itu. Ya. Nah, jadi karena belum dapat hidayah, tidak Islam. Wajar. Siapa yang bisa ngalahin hidayah Allah? Ya. Nah, kalau innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah bahkan kepada orang yang paling kau cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah. Nah, tetapi dia tetap iman pada Allah dan akhirat lalu berbuat baik. Berarti ini non-muslim yang masih berpeluang masuk surga dan hidup damai di muka bumi. Ada tipe 3. Dia sudah dapat dakwah, ya. Bukan saja dia dapat dakwah, dia udah dapat hidayah. Sehingga dia ngerti betul Islam. Dia ngerti betul Islam dan dia meyakini kebenaran Islam. Tapi dia tetap tidak Islam. Kenapa? Umumnya yang begitu itu karena faktor gengsi atau faktor materi. Itu. Dia udah tahu loh, paham Islam, dia yakini kebenarannya. Tapi kalau saya masuk Islam,
bagaimana jemaat gereja saya? Bagaimana komunitas saya yang selama ini saya ditinggal oleh mereka, saya tidak lagi punya komunitas, saya tidak lagi menjadi somebody. Ya, saya menjadi orang yang tidak dikenal, bukan siapa-siapa lagi, dan saya kehilangan segala fasilitas, faktor gengsi dan materi. Dan itu banyak kita jumpai, terutama pada orang-orang yang dalam masa transisi. Nah, teman-teman yang para pendeta yang mu'alaf kan dia pernah mengalami hal seperti itu. Ya. Bapak kan tahu, saya masuk ke kementerian ini karena paman saya yang membawa. Dan posisi dia sekarang sebagai dirijen. Kalau saya masuk Islam, habis karir saya. Kekuasaannya lagi menjulang kok. Jadi, dia menolak Islam. Inilah yang saya maksud kafir yang sebenar kafir. Berasal dari kata kafaro. Kafaro itu to cover, menutup. Dia menutup-nutupi apa yang dia tahu dan dia yakini. Ini kafir, sebenarnya kafir. Tapi sekafir-kafir dia udah percaya ada Allah, ada akhirat, dan dia berbuat baik sama kita. Ini non-muslim, tipe 3. Tetap kita pergauli, tetap kita bergaul baik dengan dia. Ada tipe 4. Dapat dakwah, dapat hidayah. Kenapa enggak juga muslim? Karena memang menolak. Ada penolakan ini. Itu. Ya. Maaf. Kenapa dia tidak juga masuk Islam? Karena dia memang masa bodoh. Memang enggak pedulian. Pokoknya kalau Islam jeleklah, jeleklah, jeleklah. Nah, jadi yang satu menolak karena gengsi dan materi. Andai kata gengsinya dan materinya bisa diselamatkan, dia muslim. Kalau yang keempat ini, itu emang udah masa bodoh, nggak peduli. Itu. Nah, inilah kafir yang sesungguhnya. Dia menutup-nutupi kebenaran yang sudah sampai. Tapi dia masih berbuat baik. Ada tipe kelima. Dia udah dapat dakwah, dapat hidayah. Bukan saja dia menolak, bahkan dia memerangi. Nah, ini yang tadi surat Al-Mumtahanah ayat 9. Itu. Nah, yang tipe merah ini, dia betul-betul kafir dan dia zalim. Kafir dan zalim. Ada juga kafir tapi soleh. Itu. Nah, oleh sebab itu memahami ayat itu kita perlu melihatnya dengan non-muslim itu dengan semangat optimis dan positif. Selalu ada peluang. Jangan sudah pesimis dan negatif. Maka cenderung menyingkirkan. Itu. Oke. Karena itu, qul ya ayyuhal kafirun juga harus kita cermati. Itu untuk urusan ritual vertikal kepada Allah. Lakum dinukum waliyadin. Pisahkan, ada semangat separatism, semangat pemisahan. Tetapi untuk urusan sosial harus dilihatnya surat Al-Mumtahanah ayat 89 dan surat Al-Baqarah ayat 62. Begitu. Oke. Yahudi di Palestina, di Yerusalem, karena semangat asobiyah, semangat fanatisme, sukuisme yang tinggi, terjadilah konflik antar suku. Konflik antar suku. Dan kelompok Yahudi yang kalah, terusir dari Yerusalem, mereka mencari tempat pemukiman baru. Berjalan ke arah selatan, jumpalah di tengah gurun pasir ada hamparan yang datar, di utaranya barisan gunung batu hitam, di selatannya barisan gunung batu hitam. Itu tempat ideal banget, subur banget. Lalu mereka bikin pemukiman di situ. Wilayah itu dikapling-kapling. Ini untuk suku Nadir, ini untuk Bani Qainuqa, ini untuk Bani Quraidah. Lalu wilayah itu dikapling lebih kecil lagi untuk keluarga-keluarga. Nama tokoh mereka, sesepuh mereka adalah Yasrib. Itulah perkampungan Yasrib. Belakangan nanti dari selatan, dari Yaman,
karena semangat asobiyah, fanatisme kesukuan yang berat, kelompok-kelompok Arab Yaman ini antar suku konflik. Dua suku yang kalah terusir dari Yaman. Mencoba masuk Mekah nggak bisa karena Mekah udah padat. Akhirnya dia ke utara lagi dan dia bergabung tinggal di Yathrib. Itulah suku Aus dan Khazraj. Itu suku Aus dan Khazraj. Ya. Dan ini kafir loh, musyrik. Ya, musyrikin. Lebih belakangan lagi nanti muncul umat Islam di Mekah dan karena dimusuhi pindahlah mereka hijrah ke kota Yathrib. Maka saya sering kalau lagi ceramah bikin kuis. Jawab, Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Salah, belum ada Madinah. Hijrahnya itu ke Yathrib. Jadi Muslim itu komunitas yang paling belakangan, paling kecil kelompoknya, paling miskin, ya, paling belakangan kecil dan miskin. Tapi kenapa nanti justru yang muncul leader Muhammad SAW dari situ? Karena Muhammad melihat ini kok asobiahnya kuat banget, sesama Yahudi konflik, sesama Arab konflik, akhirnya dikumpulkan. Kita ini memang beda suku, beda ras, etnis, beda agama, beda kebudayaan. Tapi kita punya kesamaan loh. Sama-sama manusia, sama-sama butuh makan, sama-sama perlu dagang, sama-sama perlu mata pencarian dan pasar. Yang mau kita besar-besarkan perbedaannya atau persamaannya. Kalau kita terus besar-besarkan perbedaannya, kita akan tercerai-berai. Satu saat akan ada kekuatan lain masuk menguasai wilayah ini, mereka ambil semua aset yang subur ini dan mereka peristri istri-istri kita dan kita akan dijadikan budak. Wah, benar juga nih. Jadi pemikiran Muhammad SAW terlalu advance untuk orang zaman itu, tapi nggak bisa diingkari. Akhirnya setuju, itulah yang menjadi perjanjian Madinah. Dan lihatlah perjanjian Madinah. Tolong pelajari bagaimana dibangunnya sebuah nation state. Apabila kita salah satu suku diserang, kita serentak membela dengan biaya masing-masing. Tapi nanti hasil rampasan kemenangan dibagi secara proporsional. Wah, one for all for one. Dan itu sesuatu yang terlalu maju. Dan akhirnya dari masyarakat seperti itu nanti terpilih Muhammad SAW sebagai pemimpin Yathrib. Kenapa Muhammad terpilih jadi pemimpin? Karena akhlak. Karena akhlak. Maka di setiap menjelang pemilu saya suka pesan. Caleg-caleg, calon kepala daerah, calon presiden. Ente itu jangan ngedeketin umat Islam. Nih partai Islam, nih partai Islam. Orang nggak lihat itu. Ente bisa nggak tunjukkan akhlak? Sebab biar teriak-teriak partai Islam kayak dari Islam, kalau ente nggak menunjukkan akhlak, rakyat akan pilih yang lain. Itu. Oke. Nah, jadi karena akhlak. Pak, ini teman saya, Pak. Agamanya Islam. Akhlaknya baik. Oh ya, dia kawan kita. Itu. Tapi ini ada kawan saya satu lagi, Pak. Dia muslim loh, tapi sholat juga enggak. Ya, dia kurang semangat. Nah, tetap deh kita rangkul, kita ajak. Kita sering ajak main olahraga hari Ahad pagi, pelan-pelan diajak ke masjid. Kalau satu ini, Pak, teman saya, Pak. Dia bukan Islam. Sama tetangga gimana? Baik. Ya selama dia masih baik sama kita, biar dia bukan Islam, nggak apa-apa. Ini pandangan positif dan optimistik. Kalau ini gimana nih? Nah, kalau yang ini Pak, ini bukan Islam. Ya. Kalau yang ini bukan Islam, yang pink merah muda bukan Islam. Ya. Tapi dia taat beribadah loh Pak. Kalau yang ini bukan Islam, malas beribadah, tapi masih baik sama kita sama tetangga. Nah, satu lagi, ini teman kita Pak, bukan Islam dan jahat. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah yang kita pilih yang paling tengah saja?
Kalau kita positif dan pesimis, kecuali yang merah, yang lain terus dirangkul. Tapi kita bisa pakai pendekatan yang negatif dan optimistik. Itu dia kelompok merah. Udah kagak Islam, dia juga kagak ibadah, dia juga jahat. Sikat, singkirin. Lah yang ini gimana? Dia bukan Islam, bukan. Ibadah juga kagak. Nggak usah ditemenin orang begitu. Singkirkan. Yang ini gimana? Yang ini bukan Islam, Pak. Tapi masih taat ibadah dan baik sama tetangga. Ya pokoknya dia bukan Islam, singkirin. Yang ini gimana, Pak? Dia Muslim loh, tapi kan kagak sholat. Munafik, singkirin. Yang ini gimana, Pak? Muslim, tapi kan nggak pakai kunut, singkirin. Karena emang semangatnya negatif dan pesimistik. Yang ini gimana, Pak? Ini sama Muslim loh, Pak. Iya, tapi partainya bukan Islam kan? Atau partai Islam, tapi beda kan? Singkirin. Jadi emang semangatnya negatif dan pesimistik. Nah, sekarang kita mau pilih yang mana? Mau terus optimis, terus positif, atau mau mengambil sikap pesimis dan negatif melulu terhadap orang. Nah, itu puncaknya, nilai puncaknya, nilai manusia tertinggi dalam hubungan dengan Allah itu adalah takwa. Sehingga semua bentuk ibadah-ibadah dalam rangka menggembleng, membina orang untuk takwa. Dan nilai tertinggi dalam hubungan antar manusia yang sosial horizontal adalah adil. Saking rindunya orang pada keadilan, sekelompok rampok copet yang jahat, ketika dia sedang bagi hasil rampokannya, dia menuntut pembagian yang adil kepada pimpinannya. Lihat pledoi para koruptor di depan pengadilan yang ngambilin duit negara triliunan. Maka atas dasar ini kami memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya. Selalu baca deh pledoi para terdakwa koruptor itu. Menuntut hukuman yang seadil-adilnya. Jadi memang ini dua nilai tertinggi. Dan kedua nilai tertinggi itu dalam Islam dihubungkan di surat Al-Maidah ayat 8. Ihdilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah kalian, karena adil itu yang bisa akrab, sangat dekat pada takwa. Artinya tidak akan kamu dianggap takwa oleh Allah hanya karena rajin qiyamul lail dan baca Qur'anmu, tapi kalau kamu tidak melewati wilayah adil dulu. Dari situlah muncul hadis-hadis Nabi dengan dasar itu. Tidaklah seseorang disebut beriman kalau dia bisa tidur nyenyak, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan dan segala macam. Ya. Nah, jadi jangan main-main antara ketakwaan dan keadilan ini. Lalu dalam sirah, catatan sejarah dari seorang ulama terkenal, Ibnu Hisham, diceritakan dalam kitab sirah Ibnu Hisham. Serombongan orang-orang Nasrani, pendeta Nasrani dari Yerusalem datang ke Madinah, ingin dialog dengan Nabi Muhammad SAW. Karena beliau sudah baca dalam mereka sudah baca dalam kitab-kitab mereka, nanti akan datang nabi lain, Ditunggu-tunggu nggak muncul-muncul juga, udah 600 tahun lebih. Lalu ada yang ngaku nabi. Dan kok kayaknya ajarannya makin meluas, makin santer. Jangan-jangan memang ini yang disebut dalam kitab suci kita. Yuk kita datang diskusi, belum selesai. Kami mohon izin dulu. Karena besok hari Ahad pagi, hari Minggu kami harus sembahyang kebaktian. Di Madinah ini tidak ada kami lihat gereja. Kami akan pergi dulu ke utara. Khaybar kalau nggak salah di sana itu. Di sana ada gereja. Nanti selesai kami balik lagi. Rasulullah bilang, enggak usah. Lakukan kebaktianmu di sini. Dan mereka melakukan kebaktian Kristen di masjid, di tempat yang sekarang kita sebut nama Masjid Nabawi. Nah, ini satu sisi. Jadi hubungan muslim dengan non-muslim, dengan kemanusiaan, optimistik, positif, optimis. Selalu melihat peluang-peluang untuk kebaikan.
Pertanyaannya, ketika saya menceramahkan ini di Amerika bulan lalu dan di beberapa tempat lain kelompok-kelompok non-muslim, mereka geleng-geleng kepala. Mereka geleng-geleng kepala. Betapa Islam itu sangat inklusif. Optimis, positif melihat kemanusiaan, terus mencoba mencari kemungkinan yang terbaik. Itu. Nah, ya, apalagi dalam pandangan tentang ini nih, coba. Ya. Jadi enggak sembarang muslim itu dia, enggak sembarang non-muslim dihajar. Hanya yang poin 5 itu saja, yang lainnya tetap dirangkul. Ini matriks itu dari Al-Baqarah 62. Jadi oh begitu rupanya Islam. Tidak heranlah dia pernah menguasai peradaban dunia dominan. Cuma masalahnya Pak Ustadz. Masalahnya, kalau Islam terhadap seluruh kemanusiaan, terhadap bahkan non-muslim begitu optimistik, begitu positif. Tapi kenapa umat Islam secara internal sendiri sulit untuk berkawan, sulit untuk membangun hubungan yang positif dan optimistik? Itu yang oleh Ustadz Ihsan dipesankan kepada saya di Bandara Kuala Lumpur tadi. Apa topiknya Ustadz? Persatuan. Kenapa kita sesama muslim ini susah bersatu? Jadi keluar itu ini nggak bisa dihindari, nggak bisa diingkari, dan itu yang menyebabkan Islam itu kagum. Satu contoh lagi, ya. Bani Umayyah membangun pusat kekuasaan Spanyol, Portugal, Prancis Selatan, dan menguasai wilayah itu 500 tahun. Alhamdulillah saya pernah kunjungi tempat-tempat itu beberapa kali. Dan di sana tinggal mereka membangun perekonomian, membangun karya ilmiah yang begitu hebat. Yang sekarang pun sudah mulai muncul pengakuan-pengakuan. Bahwa kalaulah tidak ada peradaban Islam, peradaban yang Greco-Roman yang dikembangkan oleh filosof-filosof Yunani, dikembangkan menjadi sistematik oleh budaya Romawi, Yunani, Romawi, Greco-Roman, hancur mereka, terputus sampai di situ. Tapi karena ada peradaban Islam, selama 500 tahun, peradaban itu dikembangkan, dan nanti Renaissance abad 15, muncullah peradaban dunia barat modern. Kalau tidak ada Islam yang melakukan bridging, tidak akan terjadi peradaban barat seperti sekarang. Itu semakin diakui. Itu. Tapi menariknya, Bani Umayyah masuk ke situ tahun 600-an, 700-an, kan 100 tahun setelah itu ya. Dan jadi tahun 700-an, tahun 300 tahun kemudian, 300 tahun itu wilayah sudah berperadaban Islam. Tapi 300 tahun kemudian terbukti. Saya sampai hafal itu. John O. Fall menulis dalam bukunya, itu karena saya terkesan, saya hafal. Until approximately the 10th century. Sampai sekitar abad ke-10. Artinya setelah 300 tahun itu wilayah dikuasai. The majority of the people in the most areas of Muslim empire. Mayoritas orang yang tinggal di dalam imperium Islam itu setelah 300 tahun dikuasai Islam, mayoritas dari mereka had not converted to Islam. Masih belum beragama Islam. Dan itu diakui sejarah. Nah, jadi setelah sekian ratus tahun masuk Persia, sekian ratus masuk Barat, itu tidak terjadi Islamisasi. Tidak terjadi. Islamisasi itu bukan dalam iman. Islamisasinya itu dalam kehidupan sosial, dalam peradaban, dalam karya ilmiah. Kenapa begitu? Karena ada prinsip la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Karena bagaimana mau dipaksakan agama itu? Sementara yang bisa memberi hidayah hanya Allah. Itu. Bagaimana mau memaksa orang untuk beragama, untuk berislam? Kalau ketika Allah menurunkan Adam, manusia pertama di muka bumi, dua hal yang sangat mendasar yang paling Allah berikan. Saya sebut hak asasi paling utama. Satu, wa 'allama Adam al-asma. Allah mengilmui Adam.
Jadi manusia itu diberikan bekal ilmu. Nah, dengan bekal ilmu dikontes. Hai malaikat, jelaskan semua ini. Kamu kan kemarin menolak diciptakannya Adam. Ternyata malaikat salah. Usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Nah, malaikat sujud kecuali iblis. Allah ingatkan, tuh musuh kamu iblis ya. Nah, masuklah yang kedua. Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam kebun ini. Wa kula minha, dan makanlah hasil produksi kebun itu. Ragadan, yang berlimpah. Haitsu syi'tuma, yang mana saja yang kamu kehendaki. Yang mana saja yang kamu kehendaki. Ada masyiah, ada free will, ada kebebasan, freedom of choice yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa. Jadi ilmu dan freedom of choice. Dan freedom of choice ini begitu dahsyat Allah berikan kepada Adam, kepada seluruh cikal bakal manusia ini. Bahkan kebebasan dalam beriman. Di surat Yunus, "Lau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a." Kalau saja Tuhanmu menghendaki, Tuhan bisa bikin semua manusia di muka bumi beriman dengan iman yang sama. Tapi karena Tuhan sudah berikan kebebasan, apa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apa kamu mau memaksa orang sampai beriman dengan iman yang sama? Al-Baqarah, la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Lihat sejarah masuknya Islam ke barat dinasti Umayyah. Lihat sejarah masuknya dinasti Utsmaniyah, Khilafah Utsmaniyah ke wilayah Romania, Bulgaria sampai ke dekat Jenewa, sampai masuk ke wilayah Asia Barat Daya, dan kemudian nanti mereka terpukul mundur lagi. Setelah sekian ratus tahun Islam hadir di sana, membangun kehidupan yang damai, menghasilkan peradaban ilmiah yang sangat hebat, keadilan sosial, kesejahteraan yang tinggi. Tapi sekian ratus tahun kemudian terbukti mayoritas orang yang tinggal di situ masih belum beragama Islam, karena tidak ada pemaksaan dalam beragama. Dan ini sekarang sudah digaung-gaungkan kembali di dunia, supaya orang nggak usah takut sama Islam. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, ini kan baru bagian satu. Kita masuk bagian dua. Ya. Kalau Islam terhadap seluruh kemanusiaan begitu positif dan optimis, kenapa secara internal kita sulit membangun persatuan? Kenapa kita sulit membangun pandangan hidup yang optimistik, yang positif terhadap sesama Muslim? Sehingga terjadilah kekacauan-kekacauan seperti sekarang ini. Contohnya ya kasus Gaza. Begitu. Nah, itu kan problem di Timur Tengah ya. Bagaimana bantuan mau masuk ke Gaza nggak bisa, dihadang. Yang menghadang tentara Mesir. Kenapa tentara Mesir menghadang? Karena perintah atasan, diurut ke atas, yang di atas naik karena didukung finansial oleh Netanyahu. Gimana? Oke, kita akhiri, ada PR. Nanti kita sambung bagian 2-nya. Kalau secara universal kita itu begitu positif dan begitu optimistik melihat dunia lain, orang lain yang bukan Islam sekalipun. Tapi kenapa kok ke dalam kita sulit membangun positivism, sulit membangun optimism dalam pergaulan sesama Muslim? Pengennya menghukum melulu begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.